Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih 4 Madhab, Jilid 1, Pustaka Al-Kautsar. Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat luas, sebab satu masalah dalam fikih bisa berkembang dan bercabang hingga menjadi banyak. Mempelajari banyak pandangan ulama seputar masalah fikih tentu tidak dimaksudkan untuk membangun perbedaan di antara umat Islam, tapi ia merupakan cara untuk memperkaya alternatif, terutama untuk konteks kekinian. Para ulama dahulu setelah menguasai ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka ilmu fikihlah yang harus didalami. Bahkan, tradisi ini juga diturunkan kepada anak keturunan dan murid-murid mereka. Karena itulah, kita menemukan mereka merupakan generasi yang memahami agama ini dengan baik dan benar. Buku Fikih 4 Mazhab ini adalah salah satu buku fikih dalam 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka, Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih, lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini, seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri, adalah untuk memudahkan belajar fikih. Al-Juzairi memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Iwad Al-Juzairi. Beliau dilahirkan di Sandawil, Mesir, tahun 1299 Hijriah atau 1882 Masehi. Beliau mendalami fikih semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di Al-Azhar. Pernah menjadi guru besar di Usuluddin dan menjadi salah satu anggota Hayati Kibaril Ulama. Beliau meninggal di kota Helwan tahun 1359 Hijriah atau 1941 Masehi. Puluhan buku sudah beliau tulis dan buku yang sedang Anda pegang ini adalah salah satunya, Jilid 1. Isi buku. Pengantar penerbit halaman 7 Romawi. Mukadimah halaman 1. Bab Toharoh. Toharoh halaman 6. Definisi halaman 6. Jenis toharoh halaman 14. Jenis benda-benda yang suci halaman 16. Definisi najis dan benda-benda najis halaman 22. Najis yang dimaafkan halaman 32. Apa saja yang menghilangkan najis dan cara menghilangkannya halaman 38. Macam-macam air halaman 50. Definisi air suci mensucikan at-tahur halaman 50. Perbedaan air suci mensucikan dengan air suci at-tahir halaman 51. Hukum air suci dan mensucikan halaman 51. Kapan kesucian air tetap terjaga halaman 57. Air suci tidak mensucikan halaman 59. Macam-macam air suci tidak mensucikan halaman 59. Bagian ketiga dari jenis air halaman 66. Hukum air suci dan air najis halaman 69. Wudu halaman 73. Definisi wudu halaman 73. Hukum wudu halaman 73. Syarat-syarat wudu halaman 77. Fardu-fardu wudu halaman 82. Sunnah-sunnah wudu halaman 97. Definisi sunnah, mandub, dan mustahab halaman 97. Jumlah sunnah-sunnah dan mandubat dalam wudu halaman 99. Mandub, mustahab, dan istilah sejenisnya dalam wudu halaman 116. Hal-hal yang dimakruhkan ketika wudu halaman 121. Nawakid yang membatalkan wudu halaman 125. Istinja dan adab buang hajat halaman 141. Definisi istinja halaman 142. Hukum istinja halaman 142. Adab buang hajat halaman 146. Syarat sah istinja dan istijmar halaman 153. Tata cara toharoh bagi orang sakit beser dan sejenisnya halaman 159. Mandi halaman 166. Definisi mandi halaman 166. Faktor-faktor yang mewajibkan mandi halaman 167. Syarat-syarat mandi junub halaman 173. Hal-hal yang fardu dalam mandi halaman 174. Hal-hal yang disunahkan dan yang dimakruhkan saat mandi besar halaman 176. Hal-hal yang membuat mandi menjadi disunahkan atau dianjurkan halaman 180. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas besar sebelum mandi halaman 185. Haid, halaman 191. Definisi haid, halaman 191. Jangka waktu masa haid, halaman 199. Jangka waktu masa bersih, halaman 202. Istihadoh, halaman 203. Nifas, halaman 207. Hal-hal yang diharamkan dalam masa haid dan nifas, halaman 210. Mengusap hufain,
halaman 214. Definisi pengusapan hufain dan hukumnya, halaman 214. Ciri-ciri hufain, halaman 215. Dalil dibolehkannya mengusap hufain, halaman 216. Syarat-syarat mengusap hufain, halaman 218. Standar pengusapan, halaman 227. Mengenakan sepatu ganda, halaman 228. Mekanisme pengusapan, halaman 229. Masa berlaku pengusapan, halaman 230. Hal-hal yang dimakruhkan dalam pengusapan hufain, halaman 232. Hal-hal yang membatalkan pengusapan hufain, halaman 232. Tayamum, halaman 236. Definisi tayamum, dalil dan hikmahnya, halaman 236. Macam-macam tayamum, halaman 241. Syarat-syarat tayamum, halaman 242. Sebab-sebab untuk bertayamum, halaman 245. Rukun tayamum, halaman 253. Hal-hal yang disunahkan dalam tayamum, halaman 263. Hal-hal yang dianjurkan dalam tayamum, halaman 265. Hal-hal yang dimakruhkan dalam tayamum, halaman 267. Hal-hal yang membatalkan tayamum, halaman 267. Fakid toharoin, halaman 269. Toharoh bagi pengguna perban, halaman 271. Apa yang diwajibkan kepada pengguna perban, halaman 271. Syarat-syarat pengusapan perban, halaman 274. Hal-hal yang membatalkan pengusapan perban, halaman 276. Status keabsahan syolat pengguna perban, halaman 278. Bab syolat. Syolat, halaman 280. Hikmah disyariatkannya syolat, halaman 280. Definisi syolat, halaman 289. Hukum syolat, halaman 290. Syarat-syarat syolat, halaman 291. Dalil kewajiban syolat dan jumlah syolat fardu, halaman 295. Waktu-waktu untuk syolat fardu, halaman 298. Cara mengetahui waktu-waktu syolat, halaman 300. Waktu syolat zuhur, halaman 303. Waktu syolat asar, halaman 304. Waktu syolat maghrib dan isya, halaman 304. Waktu syolat subuh, halaman 306. Bersegera untuk melaksanakan syolat di awal waktu dan waktu terlarang untuk melaksanakan syolat, halaman 306. Aurat tertutup selama pelaksanaan syolat, halaman 314. Menutup aurat di luar syolat, halaman 320. Menghadap kiblat, halaman 325. Definisi kiblat, halaman 325. Dalil persyaratan menghadap kiblat, halaman 328. Bagaimana menentukan arah kiblat, halaman 329. Menentukan kiblat dengan berpatukan pada matahari atau bintang, halaman 339. Syarat wajib menghadap kiblat, halaman 341. Solat di dalam bangunan Ka'bah, halaman 342. Solat di atas kapal atau kendaraan lain, halaman 345. Fardu solat, halaman 347. Perbedaan antara fardu dan rukun, halaman 347. Hal-hal yang termasuk fardu solat atau rukun solat, halaman 348. Fardu pertama, berniat, halaman 351. Hukum berniat pada solat fardu, halaman 353. Cara berniat untuk solat fardu, halaman 354. Menghayati niat di sepanjang pelaksanaan solat, halaman 358. Melafalkan niat, halaman 358. Memasukkan adaan dan kodaan dalam niat, halaman 359. Berniat untuk solat sunnah, halaman 360. Waktu untuk berniat, halaman 362. Niat solat bagi imam dan makmum, halaman 364. Fardu kedua, takbiratul ihram, halaman 366. Dalil kewajiban takbiratul ihram, halaman 368. Sifat pelaksanaan takbiratul ihram, halaman 369. Syarat takbiratul ihram, halaman 370. Fardu ketiga, berdiri, halaman 380. Fardu keempat, membaca surat Al-Fatihah, halaman 382. Rukun kelima dalam solat, ruku, halaman 387. Rukun keenam dalam solat, bersujud, halaman 388. Rukun ketujuh dalam solat, bangkit setelah ruku, halaman 392. Rukun kedelapan, bangkit setelah sujud, halaman 392. Rukun ke-9, i'tidal, halaman 392. Rukun ke-10, tumakninah, halaman 392. Rukun ke-11, duduk terakhir, halaman 394. Rukun ke-12, tasyahud terakhir, halaman 395. Rukun ke-13, mengucap salam, halaman 397. Rukun ke-14, melaksanakan semua rukun sesuai urutannya, halaman 397. Rukun ke-15, duduk di antara dua sujud, halaman 399. Hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, halaman 401. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat, halaman 405. Definisi sunnah, halaman 406. Pengelompokan sunnah untuk masing-masing mazhab, halaman 407. Sunnah dalam sholat yang disepakati dan yang tidak disepakati oleh 4 mazhab, halaman 421. Hukum mengucapkan amin, halaman 422.
Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, halaman 423. Bertahmid dan bertasmi, halaman 424. Melantangkan takbir dan tasmi bagi imam, halaman 426. Niat mubalik, halaman 426. Takbir selain takbiratul ihram, halaman 428. Membaca surat lain setelah Al-Fatihah, halaman 428. Membaca doa iftitah, halaman 430. Beristiadzah, halaman 432. Membaca basmalah, halaman 433. Membaca surat yang cukup panjang di waktu-waktu tertentu, halaman 434. Membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama, halaman 437. Merenggangkan kedua kaki saat berdiri, halaman 438. Bertasbih saat ruku dan sujud, halaman 439. Meletakkan tangan pada lutut saat ruku, halaman 439. Meluruskan antara punggung dengan leher saat ruku, halaman 440.